warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi waddin. Sadatana ulama al-muhtaramin wa ahli bait Rasulillahi Tahirin, wabil khusus Habib Abdurrahman Baraubah, Gus Rafiul Hamid, Bapak Gubernur Jawa Timur Kiai Haji Dr. Soekarwo Atolallahu baqo'a fi sihatin daimah, panjang umur serta afiat. Amin. Bapak Pangdam, Bapak Maijen Imade Sukadana, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Bapak Panglima Armada Timur, Amin. Bapak Kasdam dan seluruh forum koordinasi Pemprov Jawa Timur. Mantan tetangga saya, sahabat saya, Usipul, dulu sebelum jadi apa-apa tetangga saya Ciganjur sana. Sekarang sudah jadi wagub, sudah bukan tetangga saya lagi. Gus Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan mengabulkan, menyampaikan hajat dan keinginannya, meneruskan khidmahnya kepada masyarakat Jawa Timur. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, alhamdulillah umat Islam Indonesia telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, syam, qiyam, tadarusil Quran fi istiqrarin wa tmi'nan, fi sakinatin wa tuma'ninah. Gimana? Kita Ramadan puasa dengan tenang, tarawih dengan tenang, tadarus Quran dengan aman. Kemudian puncaknya kita menyambut kedatangan Idul Fitril Mubarak juga dengan tenang aman. Dan malam hari ini Jawa Timur bersolawat dengan dikomandani oleh Gus Rafiul Hamid, Habib Baraubah, dan dipanitiai oleh Wakil Gubernur. Juga kita sampai malam hari ini fi amnin wa aman. Gimana? Bayangkan saudara-saudara kita di Timur Tengah, di negara-negara Arab, bom saben dino meledak. Duar. Bulan puasa di Baghdad. Atau sebenarnya Baghdad. Riin pusat Islam Baghdad itu riin zaman Harun Rasyid. Unggone ulama, unggone para wali, Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama Syekh Abdul Qasim Junaidi, Imam Ghazali, Ansar-Ansaripun itu dari Baghdad. Dulu pusatnya Islam, pusat ulama. Sekarang tidak aman. Paten-patenan, podo Islame, podo Irake. Hanya beda kepentingan, beda politik, beda aliran, paten-patenan. Sudah 1.100.000 lebih nyawanya orang Irak melayang. Gak jelas untuk apa nyawanya mereka melayang. Malah nyun sewu, di Irak tuh non muslim kan banyak, tapi nggak perang yang non muslim, yang muslim saja yang perang. Padahal podo Irake, podo Arabe, podo Islame paling beda-beda kepentingan politik, beda-beda aliran. Di Afghanistan bulan puasa Idul Fitri kemarin ada bom meledak. Duar. Afghanistan. Di situ juga ulama besar dulu, Imam Hambali, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, orang Afghanistan semua itu. Imam Muslim yang punya hadis Sahih Muslim, orang Afghanistan. Di Suriah, ibu kota Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, sudah 400.000 mati. Belum yang lari-lari ngungsi ke Eropa. Podo Suriahnya, sama-sama Islamnya. Sampai kapan? Syekh Ramadan Al-Buti
ulama besar ahli tafsir sedang ngajar tafsir di masjid, bom meledak, wafat. Coba Suriah itu ke Madura betul kan? Di Malang ada nggak itu di Malang? Ada, banyak. Kiai lagi ngaji nang ulang tafsir masjid, bom meledak, nggak ada kan? Di Yaman antara Sunni dan Syiah sudah 1 tahun, sudah 1 tahun setengah malah, sudah 40.000 yang mati. Di Libya belum selesai antara Timur Benghazi dan Barat Tripoli. Semua itu adalah saudara-saudara kita, umat Islam semuanya. Di kita alhamdulillah ibadah aman, sholawatan aman, malam-malam begini kumpul 20.000 aman, cari maisha, cari rezeki aman, kerja, belajar, ngaji, sekolah, kuliah aman, ke kantor, ke pasar, ke tempat kerjaan aman. Aman. Kenapa? Karena satu, kita terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini terutama kepolisian dan semua aparat keamanan yang telah mengawal, menjaga keamanan bangsa Indonesia. Teroris-teroris sudah banyak ketangkap, masih harus lanjutkan lagi sebab masih ada kemungkinan teror itu akan terjadi di negeri kita. Mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan. Yang belum lama ini kemarin di Prancis lagi hari raya nasional, lagi hari raya kemerdekaan, ono bocah jenenge Muhammad sopo iku asli Tunis nggawa kontainer nabrak wong sing lagi kumpul-kumpul. 84 mati di tempat, yang kebanyakan anak kecil dan perempuan-perempuan tua. Yang di rumah sakit juga banyak. Ini tindakan seperti ini wallahi bertentangan dengan agama Islam. Dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah boten ridho ningali umatnya seperti itu. Suatu ketika ono wong mlebu Islam namanya Al-Hasin, pakai sod ya, jangan pakai sin. Kalau sin nanti baca Al-Husain nanti. Al-Hasin mlebu Islam, kemudian mencari anaknya 2. Nah, kamu harus masuk Islam seperti bapakmu. Ya nanti Pak, saya pikir-pikir. Oh nggih, monggo. Besoknya ditanya lagi, sudah? Masih saya pikir Pak. Nah, 2 hari tanya lagi, sudah? Masih saya pikir Pak. Kamu melawan ya, gak mau masuk Islam, saya bunuh kamu kalau gak mau masuk Islam, kata ayah kepada anak. Begitu ada ayah ngancam anaknya memaksa agama Islam kalau gak mau dibunuh, turun ayat Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Tuh sababun nuzul ayat itu turun. Rasulullah segera memanggil Hasin, sini Hasin. Ini baru saja Jibril bawa ayat ini. Jangan ada kekerasan dalam agama Islam. Itu ayah terhadap anak. Apa mana sing duga apa-apa nih? Jelas tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi Rasulullah SAW. Paham ya? Ini berkat kepolisian, berkat pemerintah, kita dalam aman, dalam keadaan nyaman. Jangan lupa juga peranannya para ulama. Kalau nggak ada ulama juga pemerintah kerepotan. Jangankan ulama besar, nggak usah ulama besar, ulama kecil yang di desa nih, yang di kampung, yang sarungnya cap gajah duduk, telung itu duduk dikumbah, kopiah putih orai, putih campur ireng. Sorbane wis 3 tahun durung ganti, musolane peteng, tikane sobek-sobek, banyune asat, ambune anyir. Kebacut. Jawa Timur. Kiai kecil itu kalau ngajar, bimbing masyarakat, wong 10, wong 15, wong 20, sing akur, sing rukun, ojo konflik, ojo bertengkar, ojo tukaran, ayo sing akur, ora ono Kiai NU, ayo ngebom, ini caranya ngerakit bom, ini caranya meletakkan bom, ini caranya, ada nggak? Ada. Nggak ada. Sing akur, sing rukun,
Aku krungu, saya dengar kamu kemarin bertengkar. Jangan ya, ayo saling maafkan, ayo salaman. Jangan diulang ya. Aku dengar kamu akan cerai dengan istri kamu. Sabar, jangan cerai ya. Walaupun istrinya galak, daripada cerai lebih kawin lagi. Asik. Saya. Jadi kiai kecil, kalau ada musibah, misalkan longsor atau banjir, apa kata kiai? Yang sabar, yang tabah, tetap optimis, tetap percaya kepada Gusti Allah, jangan kecil hati. Itu artinya kiai kecil itu sedang membangun karakter bangsa Indonesia, sedang memperkuat integritas bangsa Indonesia, sedang menumbuhkan watak jati diri, kepribadian, martabat bangsa Indonesia. Bangsa yang solid, bangsa yang tabah, bangsa yang optimis dan besar. Paham betul? Jangan dikira kiai kecil nggak ada gunanya itu. Coba kalau kiai kecil begini, semua se-Indonesia ngomongnya seperti ini dan didengar oleh masyarakatnya. Densus kerjanya ringan. Kalau umat Islam Indonesia NU semua beres sudah. Densus ringan tuh, BNPT ringan umatnya. Coba kalau orang Islam di Indonesia NU semua, nggak akan ada teror lagi. Karena NU paham, kita paham, ulama kita, pimpinan kita semuanya tidak mengajarkan kekerasan. Mbah Hasyim Asy'ari, dengarkan. Di dunia Islam, di dunia Arab, percaya betul karo kula. Kula teng Arab 13 tahun. Werus atau Arab berulah. Di dunia Arab tidak ada ulama satupun yang mengatakan hubbul waton minal iman. Gak ada. Kurang menit. Mencintai tanah air, bela tanah itu bagian dari iman kepada Allah. Gak ada kiai Jawa, kiai Timur Tengah, kiai Arab betul nonton. Sedunia ini hanya kiai Hasyim Asy'ari yang ngomong nonton itu. Kapan itu ngomongnya? Tahun 1914. Beliau punya agenda ingin membangun ukhuwah Islamiyah sinergi dengan ukhuwah watoniyah. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Ya contohnya di Timur Tengah, Islam nggak bisa menyatukan umat. Watoniyah saja, nasionalisme saja, kebangsaan saja, tanpa ada agama kering. Nasionalisme yang kering, tidak ada ruh, tidak spirit. Tapi kalau Islam melebur dengan nasionalisme menyatu dengan Islam, maka Islamnya kuat, nasionalismenya pun ada roh agama Islam. Paham betul? Maka luar biasa Kiai Hasyim Asy'ari itu. Di Timur Tengah, Bapak Ibu, kalau ulama pasti tidak nasionalis. Said Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Banna, Muhammad Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilmisani, Al-Hudaybi, Yusuf Qardawi, Said Hawa, Hasan Turabi, Said Sabiq, saya kenal semua itu. Itu ulama besar tidak nasionalis, masih bermimpi ingin kembali khilafah. Paham betul? Yang nasionalis bukan ulama. Karena nasionalis bukan ulama. Hafid Assad, presiden Syria, Saddam Hussein, presiden Irak, Jamal Nasir, presiden Mesir, Muammar Gaddafi, presiden Libya. Nasionalis nih, orang nasionalis, bukan ulama. Yang ulama tidak nasionalis. Di kita Kiai Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Paham nggak? Ya nasionalis, ya ulama. Ya Allah, kita harus bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita perkuat. Pertama, ruhuddin, rohnya beragama, mari kita perkuat. Antara lain, spirit agama adalah dengan membaca sholawat seperti malam ini. Ini tanda bahwa kita menghidupkan ruh agama Kita datang ke sini di lapangan yang jumlah banyak ini dalam rangka mensyiarkan, menghidupkan agama Islam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya orang-orang yang dosanya banyak, besar-besar dosanya, datang kepadamu Muhammad,
istighfar, dan kamu Muhammad juga memintakan istighfar untuk mereka itu, maka Allah pastilah, itu pasti namanya takkid, la wajadullah tawwabar rahimah, Allah pasti mengampuni mereka itu. Jadi panjenengan dosanya kata kaya kula lah, dosanya kata dosa besar-besar, monggo sowan Rasulullah dengan baca sholawat, mudah-mudahan Rasulullah pun ikut merekomendir, menyetujui ACC, jaluke maaf kalau Gusti Allah kangge kula, pasti Allah bakal percaya betul itu. Semua orang percaya alhamdulillah, bila aku doa yang percaya. Kalau ormas lain nggak percaya, alhamdulillah, supaya khusus syafaat Rasulullah untuk warga Nahdlatul. Yang lain jangan nggak usah percaya, nggak apa-apa. Khusus orang untuk apa? Nahdlatul Ulama. Nah, sahabat Hasan bin Thabit suatu ketika mendengar ada ayat turun Quran. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudda. Muhammad, Allah akan memberi kamu apa saja sampai kamu puas, sampai kamu senang Muhammad. Dan lupa wae benjing tengah akhirat Nabi Muhammad sujud orang tangi Allah ngendikan, Muhammad tangi, irfa ruksak, tangi, sudah, minta apa sih? Minta semua umat saya yang tauhid kepadamu, beriman dengan aku sebagai Rasulullah, dan membaca sholawat, semuanya masuk surga. Kata Allah, ya wis, ojo khawatir. Ya Allah, maka kata Hasan bin Thabit gini, qara'na fit duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Saya baca surat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, baca ayat itu, fasarra qulubana, hatiku senang, kata sahabat Hasan bin Thabit. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Rasulullah betul bakal senang, betul bakal ridho kalau di antara kita ada yang disiksa, ada yang mlebu rokok, betul senang Rasulullah. Nabiyun Hashimiyun Abtahiyu Syamailu Samahatu wal Wafa'u. Nabi Muhammad wataknya maha pengampun dan tepat janji. Kalau tepat janji betul jenengan. Ini janji tepat betul jenengan. Nabi Muhammad ini janji tepat. Ahwa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Mata saya tidak akan melihat orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad, dan mata saya tidak akan menyaksikan ada perempuan melahirkan anak yang lebih baik daripada Muhammad. Walam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Muhammad, engkau sempurna banget, engkau sempurna sekali, seakan-akan engkau disuruh oleh Allah sesuai dengan permintaanmu. Koyo-koyo Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah tuh sesuai dengan permintaan, kayaknya gitu, saking sempurnanya. Yakin betul Kanjeng Nabi nguwi syafaat tentang kita sedaya? Insyaallah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rasulullah betul bakal senang kalau hadirin yang ada di sini nanti ada yang masuk neraka, ada yang disiksa oleh Allah. Rasulullah betul bakal senang insyaallah. Kabeh bakal mendapatkan ridho dari Rasulullah dan mendapat maghfirah dari Allah. Ada Rasulullah. Mari kita pahami bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam yang ramah, yang santun, yang mendahulukan akhlak. Rasulullah 13 tahun di Mekah niku berhala ning gone Masjidil Haram 300 swidak, nang dhuwure Ka'bah Hubal, Lata, Uzza, Mana,
Ya'uq, Yahud, Nasr, Suwa, Wad. Itu nama berhala. Nah, Rasulullah 13 tahun boten nate merentah sahabatnya ayo gempuran. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah tidak pernah merentah agar menghancurkan berhala. Saya tahu sejarah persis, saya tahu sejarah. Nggak ada sejarah Nabi Muhammad ketika di Mekah perintah menghancurkan berhala. Nanti setelah hijrah ke Madinah, tahun 8 Hijriah, Mekah dimasuki Rasulullah dengan kemenangan. Orang Mekah masuk Islam semua. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Orang Mekah berbondong masuk Islam semua. Maka orang Mekah sendiri setelah masuk Islam dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran sendiri, rame-rame menghancurkan berhala dari Masjidil Haram. Setelah masuk Islam, orang sudah dikongkon. Paham betul? Jadi Rasulullah apa mendahulukan al-amnu qoblal iman. Aman dhisik baru agama. Aman dhisik baru perintah agama. Jadi tanah air kita harus aman. Maka tanah kita aman, kita bangun masjid, kita bangun madrasah, kita bangun sekolah, kita bangun rumah sakit, kita ngaji. Aman betul? Ayo, kalau betul aman tanah air kita, gimana pengajian? Bagaimana kumpul-kumpul gathering? Betul sakit. Di Irak nggak ada orang kumpul malam-malam kayak gini, puluhan ribu. Alhamdulillah sekali lagi negara kita berkat Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama fi amnin wa aman. Rasulullah pun pesan setiap khutbah Jumat. Apa? Khotib kita pun niru semua itu, tapi tak ngerti nggak artinya, nggak tahu saya. Ngerti nggak artinya saya nggak tahu. Apa pesan Rasulullah setiap khutbah Jumat? Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim, yang menyimpang. Jadi kita ini nggak boleh. Ini Kristen, ini musuh kita, itu nggak boleh. Kalau hanya karena Kristen, ini Cina, ini musuh kita, ini nggak boleh. Kalau hanya karena Cina, yang boleh kita gabung adalah az-zalimin. Teroris, pengedar narkoba, pelaku kekerasan seksual, LGBT, pemerintah yang pejabat yang korupsi, itu musuh kita semua, muslim atau non muslim. Tapi kalau ada orang baik-baik, masa mau dibunuh? Kita punya tetangga, teman baik, Kristen agamanya, Katolik agamanya, Hindu agamanya, orangnya baik, nggak ganggu apa-apa, masa mau dibunuh? Rasulullah pesan wala udwana illa 'alal. Maka suatu ketika ada orang muslim, sahabat membunuh orang Yahudi, Nabi marah besar dengan mengatakan man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya nanti di hari kiamat. Barang siapa berhadapan dengan saya gak akan masuk surga. Hadis sahih ini. Betul nggih? Jadi monggo kita berselawat di mana-mana, syiar Islam, tunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah, tunjukkan bahwa kita ini menghidupkan ruh agama Islam, bukan hanya kulit, bukan hanya pelang, bukan hanya nama, tapi betul-betul kita mengamalkan dan mengerti agama Islam. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali semangat mawon, syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Allahumma ihfadna jami'an. Allahumma ihfadz Jawa Timur min kulli bala'in wa baliyah wa min hammin wa gham. Mudah-mudahan Jawa Timur dijaga dari bencana alam, dijaga dari ujian-ujian cobaan yang besar. Mudah-mudahan Jawa Timur dijaga keamanan dan kenyamanannya. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, selamanya mendapatkan berkah dan kesuksesan dari Allah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami ucapkan terima kasih